warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Zulfataria Putri. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode mind mapping untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai macam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan terus berkembangnya metode pembelajaran yang ada guna menunjang guru dalam proses pembelajaran. Guru merupakan posisi yang strategis untuk tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi ketika proses pembelajaran harus bisa semenarik mungkin agar siswa tidak jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran. Ini juga harus ditunjang dengan perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan output peserta didik. Salah satunya yaitu dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang bisa digunakan salah satunya yaitu dengan metode mind mapping. Metode mind mapping berguna untuk menggambarkan suatu hubungan pada suatu materi dengan materi yang lain yang nantinya siswa dapat dilatih untuk menemukan inti dan benang merah dari materi tersebut. Kemudian tanggapan-tanggapan dari materi tersebut dapat diubah menjadi suatu gambaran visual yang nantinya siswa akan lebih mudah dalam menangkap dan memahami materi tersebut. Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan mengenai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ternyata pada proses pembelajaran siswa itu banyak yang tidak memperhatikan guru. Mereka banyak yang melamun, banyak yang mengobrol dengan temannya, banyak yang mencoret-coret bukunya dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan saya untuk meneliti hal tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan metode konvensional. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan antara kelas yang menggunakan metode mind mapping dengan kelas yang tidak menggunakan metode mind mapping. Kemudian metodologi penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuasi eksperimental. Jenis penelitiannya dengan jenis kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dengan pretest dan posttest. Kemudian ada dengan dokumentasi dan observasi. Kemudian uji instrumennya dengan menggunakan uji normalitas dan uji reliabilitas. Adapun dengan analisis datanya menggunakan uji hipotesis. Setelah didapatkan data, kemudian diolah dan didapatkan hasil sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas ini. Sebagaimana tabel berikut. Kemudian setelah didapatkan tabel berikut, diuji kembali dengan uji syarat analisis data dengan uji normalitas sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini. Setelah didapatkan tabel tersebut, dilanjutkan dengan uji hipotesis. Uji hipotesis dengan menggunakan uji Mann-Whitney dan Wilson, sehingga didapatkan hasil 0,00 yang berarti kurang dari ketentuan kurang dari ketentuan 0,005. Berdasarkan pada hasil uji Mann-Whitney dan Wilson, didapatkan hasil bahwa HA diterima dan HO ditolak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, proses pembelajaran dengan metode konvensional didapatkan hasil bahwa pembelajaran dengan metode konvensional belum sepenuhnya bisa membuat siswa itu terpantau oleh guru dan membuat siswa lebih efektif dan efisien ketika proses pembelajaran karena siswa lebih banyak yang menganggap bahwa pembelajaran itu menjenuhkan dan membosankan.
Yang kedua, proses pembelajaran dengan penerapan metode mind mapping. Nah, ini membuat siswa menjadi lebih tertarik dan antusias ketika proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dengan penggunaan metode mind mapping ini, dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai dengan optimal. Yang ketiga, perbedaan yang menggunakan metode mind mapping dengan penggunaan metode yang konvensional. Terdapat perbedaan hasil pemahaman siswa dari kelas yang menggunakan metode mind mapping dengan kelas yang menggunakan metode konvensional yang dapat dilihat dari hasil pretest dan prosesnya sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.